Dunia sekarang sedang menghadapi masalah yang besar yang disebabkan oleh makhluk dengan ukuran yang sangat kecil bernama virus, tepatnya virus corona. Virus corona merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Beberapa jenis virus corona antara lain MERS dan SARS. Ini adalah SARS-CoV-2, juga termasuk ke dalam keluarga virus corona dengan ciri-ciri memiliki mahkota seperti paku. SARS-CoV-2 inilah yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini tergolong virus baru, pertama kali dikenal di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Penyebarannya sangat cepat hingga menyebabkan wabah di seluruh dunia. Infeksi virus COVID-19 menyerang tenggorokan dan paru-paru. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita? Kapan kita terkena virus corona? Untuk bisa berkembang biak, virus corona ini harus menginfeksi sel hidup. Mari kita lihat lebih dekat. Materi genetik berisi informasi untuk membuat lebih banyak salinan dari dirinya. Cangkang protein menyediakan perlindungan yang keras. Bagian terluar memungkinkan virus untuk menginfeksi sel, serta bergabung dengan membran luar sel. Dalam hal ini, paku molekul protein. Baik virus influenza biasa maupun virus corona baru menggunakan paku sebagai kunci untuk bisa masuk ke dalam sel di dalam tubuh kita, di mana virus ini akan mengambil alih tubuh bagian dalam sel dan menggunakannya untuk membangun kembali komponen pembentuk virus yang baru. COVID-19 dapat menginfeksi orang melalui percakapan maupun bersin. Hal ini disebabkan karena tetesan virus dapat menempel di mulut atau hidung kita. Virus ini akan masuk ke hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Satu virus menyusup ke dalam molekul reseptor, seperti kunci dan gembok yang saling menyatu. Aktivitas ini memungkinkan virus masuk ke dalam sel tenggorokan. Virus ini akan menyebar langsung ke dalam inti sel kita. Tidak perlu memasuki inti sel inang. COVID-19 dapat langsung mengakses bagian dari sel inang yang disebut ribosom. Ribosom menggunakan informasi genetik dari virus untuk membentuk protein virus seperti paku di permukaan virus. Selanjutnya terjadi pembentukan struktur paku di dalam sel. Kemudian membawa paku ke vesikel atau aparatus Golgi, lapisan luar, dan membran dalam. Semua bagian yang diperlukan untuk membuat virus baru kemudian berkumpul tepat di bawah membran sel kita. Kemudian virus baru mulai keluar dari membran sel. Bagaimana bisa virus ini menyebabkan pneumonia? Untuk bisa mengetahuinya, kita harus memeriksa paru-paru kita terlebih dahulu. Setiap paru-paru memiliki bagian yang terpisah disebut lobus. Selanjutnya melalui trakea menuju ke batang tenggorokan. Kemudian melalui tabung besar yang disebut bronkus, melalui tabung kecil yang disebut bronkeolus, dan akhirnya melalui kantong kecil yang disebut alveoli. Saluran udara dan alveoli teksturnya fleksibel dan kenyal. Setiap kantong udara mengembang seperti balon kecil. Dan saat Anda mengeluarkan nafas, kantung itu akan mengempis. Pembuluh darah kecil yang mengelilingi alveoli ini disebut kapiler. Oksigen dari udara luar yang Anda hirup kemudian masuk ke kapiler Anda. Lalu, karbon dioksida dari tubuh masuk ke dalam alveoli, sehingga terjadi pertukaran gas saat Anda menghembuskan nafas. Ini adalah gambaran dari trakea, bronkus, dan bronkeolus yang dilapisi oleh lendir. Hal tersebut dapat terjadi ketika silia yang seperti rambut melapisi tabung, kemudian terus-menerus mendorong lendir dan kuman masuk ke dalam. Biasanya, sel-sel sistem kekebalan tubuh akan menyerang virus dan kuman, kemudian memasukkan ke alveoli. Jika sistem kekebalan tubuh Anda melemah, seperti pada kasus infeksi coronavirus, virus dapat membanjiri sel-sel kekebalan tubuh Anda, dan bronkeolus maupun alveoli menjadi meradang oleh virus yang berlipat ganda. Virus yang berlipat ganda ini menyebabkan alveoli terisi dengan cairan, sehingga menjadikan sulit bagi tubuh untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Hal ini dapat berkembang menjadi bronkiopneumonia. Jika hal ini terjadi, maka akan mempengaruhi kedua paru-paru yang mengakibatkan kesulitan untuk bernafas, sakit pada dada, batuk, demam, pusing, sakit pada otot, maupun kelelahan. Bahkan bisa berlanjut pada komplikasi yang lebih serius pada pernafasan
sehingga membutuhkan ventilator untuk membantu kita bernafas.